Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165 bersama saya Ratman Aspari. Kali ini kita akan membacakan 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Rangkaian bencana alam yang menghantui Indonesia akhir-akhir ini tak pelak membuat masyarakat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana tersebut. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first. Keselamatan adalah yang utama. Keselamatan menjadi prioritas awal dalam beraktivitas sehari-hari. Karena dengan menanamkan jiwa keselamatan dalam bekerja maupun beraktivitas, di kantor yang berkecimpung dalam dunia eksplorasi minyak dan gas bumi misalnya, berbagai pelatihan dan pembekalan terkait kesiapsiagaan dan keselamatan adalah hal yang wajib dimiliki. Berikut adalah hal-hal penting tentang apa saja hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana. Yang pertama adalah jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi tersebut, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan. Pada dasarnya manusia dianugerahi insting untuk menyelamatkan diri dari sebuah kondisi kegawat daruratan. Contohnya seperti ketika tangan kita terpapar panas, maka otomatis tangan kita akan menjauh dari sumber panas. Namun, insting tersebut jika tidak diiringi ketenangan dalam pengelolaan kegawat daruratan justru dapat membahayakan. Coba kita bayangkan suatu hari kita sedang menghidupkan lilin. Karena terjadi pemadaman listrik, karena AB, kita ternyata lilin membakar bahan gordeng yang berada di dekatnya. Api lalu membesar dan kita panik melihat keadaan tersebut. Karena panik, alih-alih mencari air ataupun fire extinguisher, kita mencari cairan terdekat dengan jangkauan kita. Dengan cepat kita menemukan satu dirjen bensin dekat dengan diri kita. Lalu karena sudah panik, tanpa sadar bensin kita siramkan untuk memadamkan api tersebut. Alhasil, api semakin membesar dan membahayakan seluruh anggota keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah selamatkan diri kita, baru membantu yang lain. Ketika kita sering bepergian menggunakan pesawat, salah satu pesan keselamatan yang disampaikan adalah selamatkan diri kita terlebih dahulu, baru membantu orang lain, termasuk anak kita sendiri. Terdengar egois, namun faktanya adalah hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuh korban lebih banyak. Bayangkan dalam suatu penerbangan tiba-tiba tekanan udara drastis berubah sehingga kadar oksigen turun drastis, membuat alat bantu pernafasan secara otomatis turun. Lalu dengan sembrononya, kita lebih mendahulukan memasang alat bantu pernafasan untuk anak kita. Padahal risikonya adalah dalam masa kritis tersebut kita dapat secara tiba-tiba kekurangan oksigen dan kehilangan tenaga untuk membantu anak kita. Alih-alih dapat menyelamatkan anak kita, justru kita dan anak kita menjadi korban semua. Namun, cerita akan berbeda semisal kita memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus.
Ketika mendapatkan pelatihan pertolongan pertama, kami diberikan kewajiban moral untuk mencoba membantu orang yang kami temui di jalanan semisal terjadi kecelakaan ataupun kondisi-kondisi yang mengancam jiwa karena faktor kesehatan. Karena kami telah dibekali ilmu tentang pertolongan pertama. Selain itu, kami juga disarankan untuk sebisa mungkin mencari pertolongan medis profesional terdekat secepatnya, dan ketika tenaga medis profesional telah ada di lokasi, kami harus menyerahkan prosedur pertolongan kepada mereka, karena mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih mumpuni dibanding kita. Selanjutnya yang ketiga adalah keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita. Dalam hal ini terutama nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Kita mungkin pernah mendengar berita bahwa seorang yang rumahnya terbakar tiba-tiba kembali ke dalam rumah demi menyelamatkan barang-barangnya yang tertinggal, lalu akhirnya tewas karena terjebak api dan kekurangan oksigen. Seluruh harta benda dan surat berharga masih dapat dicari dan diurus penggantiannya. Namun, nyawa dan keselamatan diri Anda tidak ada gantinya dan tidak mungkin diganti lagi. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Untuk itu, perlu bagi kita untuk mengumpulkan dokumen berharga seperti akte kelahiran, akte tanah, ijazah sekolah, dan surat-surat berharga lainnya dalam sebuah tas yang mudah dijangkau dan aman. Sehingga ketika terjadi bencana, kita dapat dengan mudah menyelamatkan dokumen tersebut tanpa harus mengorbankan keselamatan diri kita. Kejadian yang sama pernah dialami oleh seseorang ketika ia masih duduk di bangku kuliah semasa di Bandung. Suatu hari tiba-tiba terjadi kebakaran di belakang kosnya. Terlihat api membesar dan mendekat ke arah kos. Dengan tergopoh-gopoh, mereka langsung mengambil tas yang berisi dokumen-dokumen penting lalu pergi meninggalkan kos. Alhamdulillah, untungnya kebakaran dapat ditanggulangi dan tidak merambat ke rumah lainnya. Yang berikutnya, yang keempat adalah peka dan amati lingkungan sekitar serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun, menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan diri kita sendiri. Jika kita sering bepergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas. Bayangkan jika semisal kita sedang menginap di hotel lantai 30, lalu tiba-tiba bencana gempa bumi terjadi. Apa yang harus kita lakukan, sedangkan kita pun tidak tahu lokasi jalur evakuasi dan emergency exit terdekat. Hal tersebut sangat berisiko bagi keselamatan diri dan keluarga kita. Berikutnya yang kelima adalah bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dan kegawat daruratan. Kesemua tip di atas adalah langkah awal bagi kita untuk menyiapkan diri kita dalam kesiapsiagaan bencana yang mungkin terjadi. Kunci utamanya adalah kita harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana. Karena jika melihat fakta bahwa potensi gempa megatrust, sesar lembang, tanah longsor, kebakaran, tsunami, dan lain sebagainya sangat mungkin terjadi di Indonesia
pada khususnya yang masuk pada rangkaian Ring of Fire. Jika tidak menyiapkan diri, kita dan keluarga kita, maka siapa lagi? Sudah saatnya kita makin peduli dan membekali diri atas kesiapsiagaan dan kegawat daruratan serta bencana yang mungkin akan terjadi. Demikian yang bisa kami infokan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam Bagana.